Hmm, Korosi? Penyebab besi berkarat? Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Nuzulul Wahya Azhara Paramita dari kelas 12 F1 absen 26. Pada kesempatan kali ini, yuk kupas tuntas materi korosi bareng aku. Kalian tahu nggak sih apa itu korosi? Korosi adalah perusakan logam akibat reaksi logam tersebut dengan lingkungan, di mana korosi logam merupakan suatu reaksi redoks spontan yang bersifat cukup kompleks. Korosi logam sebagai proses elektrokimia di mana logam mengalami reaksi oksidasi dan sedangkan oksigen atau udara mengalami reaksi reduksi, di mana karat logam ini umumnya bersifat oksida atau karbonat. Lalu, teman-teman tahu nggak sih reaksi apa saja yang terjadi pada korosi? Reaksi pada korosi terdiri dari dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi oksidasi logam, di mana sebuah unsur akan menjadi unsur beserta elektronnya dan akan menghasilkan koefisien dengan elektronnya. Lalu yang kedua adalah reaksi reduksi, di mana reaksi reduksi yang mungkin terjadi pada korosi ada 4. Yang pertama, reaksi reduksi di mana O2 menjadi ion OH-, di mana kondisi ini terjadi apabila dalam keadaan netral atau basa dengan reaksi setengah O2 ditambah dengan H2O ditambah dengan 2 elektron akan menghasilkan 2 OH- yang bersifat aquos. Lalu, reaksi reduksi yang kedua yaitu O2 akan menjadi H2O dalam kondisi asam. Reaksinya yaitu O2 ditambah dengan H4+ ditambah dengan 4 elektron yang akan menjadi 2H2O. Yang ketiga yaitu reaksi pembentukan H2, di mana reaksinya adalah 2H+ ditambah dengan 2 elektron akan menjadi H2 yang bersifat gas. Lalu, reaksi yang terakhir yaitu reaksi reduksi ion logam, di mana unsur 3+ ditambah dengan elektron akan menjadi unsur 2+. Kira-kira benda apa saja sih yang dapat mengalami korosi? Dalam gambar tersebut, aku mengambilkan 4 contoh gambar, yaitu pada gambar yang pertama, di sebelah kanan terdapat rantai besi yang belum berkarat, sedangkan yang di sebelah kiri terdapat rantai besi yang sudah berkarat. Lalu pada gambar 2 dan 3, yaitu bagian dari alat yang terbuat dari besi yang sudah mengalami korosi. Dan gambar yang keempat, yaitu semacam paku yang sudah mengalami korosi. Selanjutnya adalah mekanisme korosi pada besi. Dapat kita ketahui bahwa pada slide tersebut terdapat gambar, yaitu pada gambar yang berwarna abu-abu yaitu besi, di mana yang pada sebelah kiri akan mengalami reaksi anode, di mana Fe yang bersifat solid akan menjadi Fe2+ dalam bentuk aquos dan akan menghasilkan 2 elektron. Lalu, pada reaksi di sebelah kanan akan terjadi reaksi di katode, yaitu dengan reaksi setengah O2 ditambah dengan H2O ditambah dengan 2 elektron akan menjadi 2 OH- yang bersifat aquos. Lalu, pada gambar yang berwarna biru, yaitu ada air, dan pada gambar yang berwarna oranye, yaitu O2. Pada gambar biru ada penjelasan bahwa Fe2+ akan meninggalkan besi untuk menuju ke larutan elektrolit atau air, sedangkan elektron tetap tertinggal di besi. Lalu, untuk O2, oksida Fe2O3 X H2O yang terbentuk akan menempati volume yang lebih besar dibandingkan dengan Fe. Perbedaan rapat muatan di anode dan katode memungkinkan elektron mengalir dari anode ke katode, sehingga elektron 2e dari anode akan mengalir ke katode. Untuk lebih jelas, beginilah reaksi korosi pada sebatang besi, di mana reaksi yang terjadi ada 2, yaitu yang pertama, pada bagian besi yang mengalami reaksi oksidasi bertindak sebagai anode, yaitu Fe yang bersifat solid akan menjadi Fe2+ yang bersifat aquos ditambah dengan 2 elektron. Lalu, yang kedua, pada bagian besi yang lain mengalami reaksi reduksi yang bertindak sebagai katode, yaitu setengah O2 ditambah dengan H2O ditambah dengan 2 elektron akan menghasilkan 2 OH- yang bersifat aquos, di mana akan mengalami reaksi keseluruhan, yaitu
Pada anode akan diisi dengan Fe yang bersifat solid akan menjadi Fe2+ yang bersifat aqueous ditambah dengan 2 elektron. Lalu pada katode akan diisi dengan setengah O2 ditambah dengan H2O ditambah dengan 2 elektron yang akan menjadi 2O- yang bersifat aqueous, di mana reaksi ini akan menghasilkan reaksi sel atau reaksi redox, yaitu Fe yang bersifat solid ditambah dengan setengah O2 ditambah dengan H2O akan menjadi Fe2+ yang bersifat aqueous ditambah dengan 2O- yang bersifat aqueous, di mana Fe2+ aqueous ditambah dengan 2O- aqueous akan menjadi FeOH 2 kali. Di mana ketika di udara, FeOH 2 kali tidak stabil dan akan membentuk Fe2O3X H2O yang bersifat karat. Untuk lebih jelasnya, FeOH 2 kali yang bersifat solid akan bertemu dengan O2 dan H2O, di mana akan menjadi Fe2O3X H2O yang bersifat solid, di mana Fe2O3X H2O yang bersifat solid ini adalah sebuah karat pada besi. Setelah kita mengetahui reaksi dari korosi, kita juga harus mengetahui dampak dari korosi. Yang pertama, yaitu struktur logam akan menjadi lemah dan rapuh. Lalu, dampak yang kedua menyebabkan kerugian ekonomi karena perawatannya yang sangat mahal. Lalu yang ketiga adalah mesin dan alat yang berkarat tidak dapat bekerja secara efisien. Lalu yang terakhir, limbah logam yang berkarat dapat mencemari lingkungan. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama adalah elektrolit, di mana zat elektrolit seperti garam dan air laut dapat mempercepat laju korosi. Yang kedua adalah pH, di mana logam akan lebih cepat terkorosi pada lingkungan yang mempunyai pH kurang dari 7 dan bersifat asam. Lalu yang ketiga adalah kandungan H2O dan O2, di mana logam yang diletakkan terbuka di luar rumah akan lebih cepat terkorosi. Yang keempat adalah galvanic coupling. Apabila logam yang terhubung dengan logam lain yang kurang reaktif atau yang tidak mudah teroksidasi, maka logam akan lebih cepat berkarat. Yang kelima adalah suhu, di mana laju korosi akan lebih cepat apabila suhu lingkungan mengalami kenaikan. Lalu yang keenam adalah zat pengotor, di mana logam akan lebih cepat terkorosi apabila pada permukaannya banyak terdapat zat pengotor. Lalu yang terakhir adalah metalurgi, di mana kekasaran permukaan logam yang lebih kasar akan mempercepat korosi, dan keberadaan unsur lain dalam logam secara tidak homogen akan lebih cepat berkarat. Setelah kita ketahui faktor yang mempengaruhi korosi, kita juga harus mengetahui bagaimana pencegahan korosi. Prinsip pencegahan korosi adalah menghindari kontak antara logam dengan udara, air, gas oksigen, dan garam, serta hal-hal yang dapat mempercepat korosi. Pencegahan korosi dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah dengan mengecat, yang kedua adalah dengan melumuri dengan oli atau gemuk, yang ketiga dibalut dengan plastik, yang keempat pelapisan dengan timah atau tin plating. Dengan contoh, kaleng kemasan dari besi yang dilapisi dengan timah yang pelapisannya dengan elektrolisis. Apabila lapisan tersebut tergores, maka kaleng akan segera rusak karena terbentuk sel elektrokimia dengan besi yang sebagai anodenya. Lalu yang kelima adalah pelapisan dengan zinc atau galvanisasi. Dengan contoh, pipa besi, tiang telepon, badan mobil, dan berbagai barang lain. Pada proses ini, besi tetap terlindungi dari korosi walaupun lapisannya tergores. Karena selain zinc dapat membentuk senyawa yang kuat, ZnOH 2 kali XZnCO3 juga mempunyai potensial yang lebih kecil atau mudah teroksidasi dibandingkan dengan besi. Lalu yang keenam adalah pelapisan dengan kromium atau chromium plating, di mana pelapisan ini dilakukan dengan elektrolisis. Dalam hal ini, mula-mula Cr bereaksi dengan O2 yang membentuk Cr2O3 yang merupakan lapisan kuat, dan apabila lapisan tergores Cr tetap dapat melindungi besi dari korosi karena potensial Cr lebih kecil dari besi atau mudah teroksidasi.
Dan yang terakhir adalah chromium sacrificial protection atau proteksi katodik atau pengorbanan anode, di mana prinsip perlindungan ini adalah logam pelindung sebagai anode dan logam yang dilindungi sebagai katode. Prinsip ini banyak digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah. Sebagai logam pelindung yang banyak digunakan adalah logam magnesium. Sekian pemaparan materi korose dari aku. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.